benar-benar di bawah jurang ya, rumah jenengan ini kan di bawah jurang tuh ya. Iya, di sini tuh nggak ada yang berani ngembah lah istilahnya. Nggak ada yang berani masuk hutan sini lah. Nggak ada yang berani masuk. Tapi kenyataannya memang iya. Yang mengeri-ngeri lah, badannya besar, ya. Kepalanya itu kalau kayak serigala itu ada. Kan jarang orang-orang ke sini ya. Sampai bilang itu, loh Pak, sampean kok berani? Padahal di sini sudah terkenal hutan yang angker. Terus jawab saya itu, saya ini butuh makan. Jadi ya berani itu karena terpaksa. Ini tuh kalau dilihat dengan kasat mata kan ya seperti ini nih Mas ya. Hutan biasa. Iya, hutan biasa. Jadi kelihatan nih manusia lumrah dengan kenyataan yang begitu-begitu itu lain. Berarti bisa dibilang bahwa hutan ini tuh merupakan perkampungan siluman, ngoten Pak. Memang iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya akan belusukan ini ya. Ini hutan di bawahnya Gunung Welirang atau di lereng Gunung Welirang ya. Dan kali ini saya beramai-ramai bersama rekan-rekan yang lainnya untuk mencari ya keberadaan sepasang atau dua orang suami istri gitu ya, yang hidup atau tinggal di dalam hutan. Dan hari ini kita minta tolong warga lokal sini untuk mencari atau menemukan tempat tinggal beliau yang benar-benar berada di tengah hutan. Ini sangat, aduh, bingung saya kadang mikir orang ya, kenapa lebih memilih tinggal atau hidup di dalam hutan? Ataukah memang sengaja untuk mencari ketenangan? Ataukah punya misi lain? Yang jelas, menurut informasi warga atau suami istri yang tinggal di dalam hutan ini, mereka tuh sambil bertani gitu lah, bercocok tanam di dalam hutan. Nah, apakah mungkin ada faktor lainnya? Nanti kita akan mencoba datang langsung ke lokasinya, dan insya Allah hari ini ketemu ya teman-teman, karena kita membawa orang yang tahu lokasinya. Jadi kalau misalnya saya datang sendiri nggak akan ketemu, karena jalannya seperti ini. Jalannya sangat, waduh, ini jalur setapak orang ya, cukup untuk dilewati orang ya. Kalau pakai kendaraan kayaknya nggak bisa ini. Motor pun nggak bisa ini ya, motor trail pun nggak bisa. Jadi di bawah sana itu sudah jurang ya, sungai juga. Dan menurut orang yang mengantar sehari ini, estimasi perjalanan ini kalau kita roll itu kurang lebih sekitar 2 jam. Bayangin teman-teman, 2 jam berjalan kaki dari start tadi ya, di pinggir desa, pinggir hutan. Nah, nanti kita potong-potong, kita cut-cut ya videonya biar tidak terlalu panjang durasinya, jadi tidak jenuh gitu ya teman-teman semuanya untuk menonton video ini. Ini sangat unik sekali. Ini sangat menantang juga, menjadi tantangan buat saya. Ini harus masuk hutan seperti ini. Oke. Jadi menurut informasi sedikit kita sepil, warga yang hidup di dalam hutan itu mereka sudah ya setengah baya ya. Bukan muda lagi, tapi sudah setengah baya. Kalau dipikir untuk makan atau kebutuhan bahan makanan, saya rasa cukup ya. Cukup karena beliau sambil bercocok tanam atau bertani. Tapi untuk yang lain-lainnya itulah yang buat saya penasaran untuk mendatangi kediaman atau rumah mereka yang ada di wilayah ini. Ikut kecamatan perbatasan ya, antara Pacet Mojokerto dan Trawas Mojokerto. Jadi lembah yang ada di bawah sana itu pembatas dari dua wilayah, Pacet dan Mojokerto. Itu ya. Nah, ini tadi rencana mau
bawa motor sampai ke lokasi, tapi kata pemandunya tidak bisa, harus jalan kaki. Ini sangat menantang juga ya. Nah, ini air sumber ya teman-teman ya. Ini katanya bisa diminum langsung, sumber ini jernih banget airnya, langsung dari mata air gunungan yang bisa diminum langsung. Jadi tidak usah takut kehausan kalau wilayah sini untuk eksplor belusuan di hutan ini. Air untuk kebutuhan airnya itu sangat melimpah banget. Oke, next kita langsung saja menuju lokasinya. Kita sudah ketinggalan rekan-rekan yang lainnya. Jangan di skip, itu terus penelusuran saya hari ini. Oke, jadi kita percepat perjalanan kita. Kalau kita roll ya, terlalu memakan durasi. Jadi ini kita sudah hampir sampai di lokasi tempat kediaman sepasang suami istri ya, yang memang mereka tuh memilih hidup ya, tinggal di tengah hutan sambil berladang gitu ya, bercocok tanam. Nah, kita sudah sampai dan ini kita mencari aksesnya untuk turun. Sudah terlihat dari sini teman-teman, tuh perkebunan ya atau ladang di tengah hutan. Nah, di situ bawah itu ada rumah ya, itu rumah beliau, dan terdengar suara gonggongan anjing. Mungkin anjing ini adalah anjing untuk menjaga ladang. Coba saya zoom. Tuh. Kayaknya nggak ada. Mungkin lagi di ladang ya orangnya. Jadi orangnya itu sambil menanam jagung seperti itu. Jadi luas banget. Setiap hari mereka juga hidup di sini, tinggal di sini berdua gitu. Ya, sambil merawat ladang. Namun ada cerita lain yang kita dapatkan, sebuah informasi yang sangat unik sehingga kita matangkan di sini. Jadi di lembah ini, di hutan ini ya, itu ada cerita mistisnya. Jadi hutan ini seperti lembah siluman gitu ya teman-teman. Atau perkampungan siluman yang tentunya nanti kita cross check benar nggak apa yang diceritakan masyarakat tentang wilayah yang berada di dalam lembah tersebut. Oke. Next, kita berjalan, kita turun ke sana teman-teman, mencari akses jalannya. Dan saya sudah ketinggalan dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, jadi kita akan turun. Ini sudah ketemu akses jalannya. Nah, seperti ini. Harus menuruni jurang atau lembah yang mungkin di sana itu sungai. Suara air sungai terdengar dari sini. Kita harus hati-hati ya. Ini licin sekali meskipun semalam nggak turun hujan, tapi rumput yang kita injak ini sangat licin dan di bawahnya ini air. Nah tuh, kelihatan airnya. Oke, kita harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ternyata jalan beliau mungkin ya untuk pulang ke kampung gitu ya, ke desa. Terlihat seperti ini. Oh, seperti itu loh, telur-telur jalannya. Nggak bisa dibayangin betapa sepinya kalau malam hari ya. Lagi kalau hujan. Ini salah sedikit munteng gini. Sangat licin, sangat curam kemiringannya.
ketemu aliran air atau sungai. Dan ketemu sungai lagi yang lebih besar. Jadi ternyata sungai yang lebih besar itu ada di sana. Ini sudah hutan ya. Terasa sangat adem ya, sejuk juga di sini. Tuh sudah sampai kita. Ladangnya sudah kelihatan tanaman jagungnya. Mudah-mudahan juga ketemu ya sama beliaunya. Bikin Pak, hati-hati Pak. Iya. Bikin Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Ini licin dalamnya. Jadi mau nggak mau harus mau nih, basah ini. Bisa kuyup. Harus nyemplung ya. Memasuki hutan bambu. Nah, tuh. Suara gonggongan anjing, teman-teman, sudah semakin dekat. Ini menandakan bahwa kita sudah sangat dekat dengan lokasi yang akan kita tuju. Mudah-mudahan orangnya ada ya. Ini kalau sampai orangnya nggak ada, zong ini. Aduh. Nih, tuh pelakunya, teman-teman, tuh. Lewat mana? Mana Kang? Gak apa-apa anjing ini. Tiket. Permisi. Tapi diikat kok, ya. Aman. Anjing ini pun bisa apa sih? Aman. Keamanan ya. Ini nunggu anu ini bedes. Ya. Kelihatan rumahnya. Kita akan bertamu, mudah-mudahan orangnya ada ya. Orangnya tuh peternak kambing. Ternak kambing, sebenarnya. Oke, pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kita sudah sampai ya di sebuah kediaman, rumah di bawah lembah, di bawah jurang, Pak nggih. Yeah. Yang dimana kita harus melalui medan yang cukup ekstrim
menuruni perbukitan dan menyeberangi sungai. Di sini kita sudah bertemu ya, bisa bertemu dengan penghuni dari rumah di tengah hutan. Paring asmo sinten Pak jenengan Pak? Kula paring asma Pak Soleh. Kalau ibu siapa namanya? Pak anu ibu ini ku Bu Simpen. Bu Simpen ya, Nggih. Pak Soleh dan Bu Simpen. Suami istri yang hidup di hutan ini sudah berapa tahun Pak Soleh jenengan tinggal di sini? Kula mengembara maksud teng mriki niku sampun sekitar 19 tahun Iya. atau 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Hidup di tengah hutan ya sudah kurang lebih 20 tahun. Tentu keluh kesah suka duka jenengan alami Pak. Ya Pak Soleh ya. Iya. Di sini jenengan tinggal hanya berdua. Anak dan cucu sudah punya cucu kan? Iya, Ya. Sudah punya cucu berapa Pak Soleh? sudah punya cucu 4. Kalau anak? Kalau anak itu punya anak 5. 5 anak ya. Mereka tinggal di kampung. Di kampung, iya. Sekali-sekali itu sambang ke sini. Jadi anak jenengan yang ke sini, Iya, bukan jenengan yang ke kampung. bukan. Bukan. Anak saya yang ke sini. Kadang-kadang itu kan anak 5, itu yang satu udah meninggal. Yang satu udah meninggal. Jadi tinggal 4. 4. Gitu. Itu kadang-kadang ke sini tuh gantian. Nggih. Ya sama cucu. Kalau saya kangen cucu gitu, saya nggak saya WA ya, saya angen-angen gitu aja. Di batin ya. Iya, saya angen-angen itu ya alhamdulillah bisa Tembus itu Pak ya. iya bisa terwujud ya ke sini. Batinnya itu nyambung. Iya, Melebihi sinyal HP ya. iya, Kalau di WA pun di sini untuk jaringannya iya jaringannya sulit. susah. Tapi HP punya Pak ya? HP punya tapi kartunya itu tertentu. Untuk listrik atau penerangan di malam hari jenengan pakai apa ini? Tenaga Kan- surya? Namanya di sini itu kan lama ya. Hmm. Jadi macam-macam. Pakai diesel ya, Genset. pakai diesel, genset itu. Oke. Nah, terus namanya di hutan ya. Terus penghasilan kan nggak menentu. Jadi bensinnya nggak nggak kesampaian. Gitu ya. Jadi 1 minggu itu habis berapa. Terus pengeluaran banyak, penghasilannya nggak ada. Terus pakai kincir. Ya, pakai kincir. Jadi anak saya itu yang nomor 1 kan agak ngerti apa itu Elektronik. elektronik, Oke. jadi dipakaikan kincir. Kincir. Terus kincir itu mudah rusak. Karena airnya kan dari atas, airnya lebat, Iya. terus gampang Dinya- dol, ya, gampang. Dinamonya Iya. air. Terus sekarang itu pakai apa? Pakai panel Tenaga surya. tenaga surya Oh, itu. Ya sampai sekarang itu. Jadi sampai sekarang untuk penerangan dan ngecas HP mungkin ya Yang itu pakai panel tenaga surya gitu iya, ya. tenaga surya. Dan ini kan tentunya untuk kehidupan sehari-hari juga jenengan butuh konsumsi atau makan. Untuk belanja ke pasar itu anak yang membelanjakan atau jenengan belanja sendiri? Kalau belanja ke pasar anak kan kesininya itu nggak tentu. Kadang-kadang ya ke sini, kadang-kadang ya enggak. Jadi ya belanja sendiri. Ke pasar Ke pasar, kadang-kadang ya pasar Trawas. Itu berapa hari sekali Pak Soleh? Kalau ke pasar itu jarang. Jadi ya paling cepat itu 15 hari. Menyesuaikan kebutuhan ya. Iya, jadi beli beras berapa, kira-kira jadi 15 hari. Itu kan antara sini dengan pasar kan lumayan jauh. Jenengan ke pasar itu jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki, terus kadang-kadang di jalan itu kadang-kadang ketemu teman Oh, gitu. diantar. Tapi kalau ke sananya ya jalan kaki. Jalan kaki. Oke. Oke. Dan bisa dengan hidup seperti itu bisa mampu bertahan sampai 20 tahun ini sangat luar biasa sekali. Dan jarang ya orang di era sekarang Pak Soleh yang Iya. mampu menjalani kehidupan seperti jenengan. Iya, Itu jenengan juga punya misi berkebun ya di sini. iya, Ya untuk kebutuhan, untuk kehidupan menyambung hidup kan ngoten ya. Iya. Hewan-hewan di sini banyak ya Pak ya.
Untuk hewan-hewan itu kata apa? Celeng, ada apa itu ada kijang. Masih banyak ya? Ya nggak banyak, kalau celeng banyak. Kalau Kalau celeng kijang banyak. itu ya hanya beberapa gitu aja. Monyet juga masih banyak ya? Kalau monyet banyak. Banyak ya sini. Iya. Terus ada apa namanya? Landak yang ada durinya kayak itu. Landak gitu. Tapi dibantu sama si guguk ya? Iya, ya Jaganya. itu. Memangnya itu. Ada berapa ekor guguknya itu, anjingnya itu? Anjingnya itu dulu tuh 2. Terus sekarang ini tinggal 1. Yang itu. Terus ngejar celeng ya. Ngejar celeng, terus yang 1 itu apa? Agak pemberani gitu loh anjingnya itu. Yang 1 agak pemberani, jadi celeng itu waktu itu banyak. Celeng kalau nggak salah itu ya 5 atau 6 celeng itu. Itu diserang aja. Oh, kalah akhirnya. Terus akhirnya yang 1 itu kena celeng, entah diapakan ya. Yang 1 itu pulang. Yang 1 saya cari itu sampai jam 1 malam tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ada apa batangnya ya nggak ada. Jadi kayak hilang Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Jadi sekarang tinggal 1. Ya itu Mas, ibaratnya itu teman sejati. Iya, teman untuk sejati ya. apa mempertahankan tanduran saya ini. Untuk menjaga tanaman. Iya, untuk menjaga tanaman semua ini yang bisa diserang sewaya-waya kan. Waktu-waktu bisa diserang. Itu ya itu yang saya nggak bisa membayangkan Pak. Ini kan benar-benar di bawah jurang ya, rumah jenengan ini kan di bawah jurang Pak ya. Iya. Kiri kanan ya, atas itu sudah perbukitan. Ini kalau hujan Pak, nggak terasa apa ya, ngeri atau takut gitu jenengan, petir gitu. Kalau ngeri, takut itu ada, memangnya ada. Manusiawi ya Pak ya. Iya, soalnya ya dalam pikiran saya itu kalau takut terus di rumah ya nggak punya apa-apa gitu. Terus orang itu bahkan orang tua, kalau anak-anak kan udah mandiri ya. Bahkan orang tua kan ya butuh makan. Jadi istilahnya itu apa? Mempertahankan makan lah. Ya demi keberlangsungan Iya. hidup kan ngoten nggih. Pak Soleh, awal saya sempat mendengar bahwa rumah yang jenengan huni ini dulu merupakan hutan yang terkenal wingit. Iya, angker, memang angker sekali. Boleh diceritakan Pak, awal mulai Bapak alas sini mengalami kejadian mistis apa, terus hutan ini namanya apa Pak? Monggo diceritakan. Dulu ini nggak ya, nggak istilahnya itu nggak gawe-gawe. Yeah. Jadi cerita yang sebenarnya. Dulu di sini tuh ya, waktu saya mau membabat ini, mau saya cocok tanam ini ya, itu kayak berani kayak enggak. Terus mendengar ceritanya orang itu loh, di sini tuh nggak ada yang berani berani ngembah lah istilahnya. Nggak ada yang berani masuk hutan sini lah. Nggak ada yang berani masuk dulu itu. Tapi kenyataannya memang iya. Jadi saya babat ke sini tuh ya. Kalau siang itu babat, malam itu bermimpi, wah, kelihatan apa saja. Apa saja Pak itu? Apa saja. Ya orang yang bagaimana, orang yang yang mengeri-ngeri lah orangnya itu. Sosok penampakan. Iya, penampakan. Menyerupai manusia, gitu. Iya, kadang-kadang itu ya badannya besar ya. Terus kepalanya itu kayak serigala itu ada. Manusia berkepala serigala. Iya, itu ada. Di sini itu ada. Awalnya dengan membabat hutan Iya. ini. Awal itu. Terus kadang di sini tuh kan jarang orang-orang ke sini ya. Itu sampai bilang itu, loh Pak, sampean kok berani? Padahal di sini sudah terkenal hutan yang angker. Terus sampean kok berani? Terus jawab saya itu, saya ini butuh makan. Terus nggak berani. Terus bagaimana? Jadi ya berani itu karena terpaksa. Itu cerita cerita kenyataan betul.
Setelah itu ya di sini tuh ini tuh kalau apa? Kalau dilihat dengan kasat mata kan ya seperti ini nih Mas ya. Hutan biasa. Iya hutan biasa. Tapi kalau namanya saya itu di sini udah lama ya. Kenyataannya di sebelah sana itu ada jalan besar. Jalan besar. Jalan besar. Seperti aspal gitu. Iya, ya itu. Terus ada pasar. Ada pasar sih. Itu kenyataan betul. Ada pasar. Pasar gaib tadi Pak ya. Kemungkinan begitu. Rame juga Pak pembelinya. Iya, ya banyak. Iya banyak. Terus pernah ya, kalau saya kan apa cerita sendiri kan dibilang mengada-ngada kan bisa. Terus anak saya yang pertama itu pernah menginap di sini. Terus malam itu saya ajak, tapi kalau nggak bakar apa-apa nggak bisa Mas. Bakar apa itu maksudnya? Ya bakar apa? Dupa. Gitu? Kemenyan atau dupa itu nggak bisa kelihatan. Terus saya sama anak saya itu sama-sama membakar dupa ya. Terus anak saya itu ya juga kelihatan. Apa? Ya seperti itu tadi. Pasar gitu. Iya pasar itu ya ada di sungai itu ya, sungai besar itu jalan. Jadi kelihatan nih manusia lumrah dengan kenyataan yang begitu-begitu itu lain. Tapi kenyataannya memang iya. Berarti bisa dibilang bahwa hutan ini tuh merupakan perkampungan siluman, ngoten Pak ya? Kemungkinan bisa, iya. Karena banyak makhluk yang tak kasat mata itu sering muncul dan Iya, berbagai rupa gitu ya. Kadang-kadang itu Mas, ya kadang-kadang. Ya entah saya udah di sini lama ya nggak tahu ya. Itu kadang-kadang aku pernah kelihatan, ya kelihatan biasa itu loh. Kelihatan tapi misalnya sekarang di sini ya, seret ke sana, tapi kelihatan. Berjalan gitu ya. Tapi jalannya itu nggak seperti manusia biasa, enggak. Tapi jalannya itu ya kelihatan seret. Jadi jalannya nggak kelihatan, tapi ada sana kelihatan seret gitu loh. Itu kenyataan betul itu di sini. Tapi keberadaan mereka walaupun sering menampakkan diri, pernah nggak mengganggu keluarga jenengan? Ya pernah. Saya sendiri ya nggak ingin ya. Tapi nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau kelihatan hanya menampakkan. Iya, menampakkan itu sering. Kadang-kadang suka manggil Mas. Manggil Pak? Manggil. Seperti orang gitu ya? Iya, suka manggil. Kadang-kadang sampean saja nggak percaya. Kadang-kadang ya pinjam apa gitu. Yang kebetulan itu minjam apa? Sewur. Gayung. Ayo, itu dipinjam itu kenyataan betul itu. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Iya. Yang ya seperti orang biasa ini ya, ada yang tidak kelihatan apa? Matanya nggak lihat, nggak bisa ngelihat, ada yang matanya yang lihat ya cuma satu gitu. Cacat ya Pak mata. Iya. Jadi kalau misalnya di sini dulu kan banyak kayu-kayu, Mas. Banyak kayu besar-besar di sini itu. Ada yang saya bakar, ada yang saya potong ya. Itu kalau mau motong ya istilahnya kalau orang biasa ini ya pamitan lah. Izin ya Pak? Izin. Itu ya izinnya kayak orang seperti itu ya, izinnya ya nggak kayak izinnya saya sama sampean. Izinnya itu lain. Pakai doa-doa mantra gitu. Itu memang jadi bukannya saya ini menyombongkan diri punya begini punya begitu, enggak, tapi memang kenyataannya begitu. Jadi kalau misalnya kayu sak gini pernah saya potong, kayu sak gini. Di sini tuh kan ada kayu gondang itu besar, itu saya potong. Kehidupan jenengan yang berada di tengah hutan ini dikelilingi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, Iya, tapi betul. untungnya mereka itu
tidak mengganggu. tidak mengganggu, cuma Nggih. apa namanya, Ya, menampakkan diri. Iya, menampakkan. Kalau untuk wilayah yang jenengan tempat ini ikut perhutani, Pak ya? Perhutani, Perhutani. Wilayah Perhutani. Trawas. wilayah Trawas. Trawas ya, Iya. perbatasan ya, Pacet dan Trawas mungkin ya. Bukan, Kalau iya, sini ikut Trawasnya, ini Trawas. sana kalau Pacet ya. Sini Pacet. Ya, sudah perbatasan ya. Iya, Di berbatasan. sekat sungai ngoten. Iya, tadi perbatasan sungai itu. Yang paling ini yang terakhir Pak Soleh. Kalau kita gali panjang lebar, tentunya jenengan cerita ini dengan durasi yang cukup lama ya. Kita coba kita persingkat. Intinya saja. Jadi selama tinggal 20 tahun di tempat ini, yang paling ekstrim jenengan alami kejadian mistis di lokasi ini apa? Yang paling ngeri lah menurut jenengan. Paling ngeri. Apa? Coba diingat-ingat Pak. Kalau kejadian yang paling ngeri, namanya orang di hutan ya. Waktu itu sekitar jam 5 sore lah. Hujan lebat. Terus memang saya betul-betul nggak tahu. Terus di sini tuh ada suara itu kayak suara sepeda trail gitu. Siang apa malam hari? Ya sekitar jam 5, tapi hujan lebat. Sore. Iya. Tapi lama Mas. Terus apa? Terus istri saya tuh, ya namanya nggak ada teman ya, itu sudah kayak apa ya. Terus paginya nggak tahunya tanah longsor Mas. Oh. Tanah longsor sebelah itu. Biasa yang sampai liwat itu. Iya. Itu. Jadi suara tersebut itu merupakan pelambang. Iya, tanah Pelambang longsor. akan terjadinya Masa longsor gitu. tanah itu, bedah itu bisa bunyi. Apakah memang bunyi? Ya nggak tahu ya. Tapi itu saya sangat terkejut, sangat takut waktu itu. Iya. Jadi istri saya itu udah, sampean nggak usah takut. Memang di sini kalau takut lu minta tolong siapa? Di sini hanya aku, karek sampean. Atau lor atau gitu. Nggak ada yang dimintai tolong. Jadi ya minta tolong hanya kepada Tuhan. Iya. Begitu. Pasrah gitu Pak. Ya. Iya. Jadi suara seperti motor mengaum seperti harimau itu di sore hari jam 5. Dan kejadian longsor itu seketika itu. Iya. Seketika itu. Tapi nggak tahunya pagi. Oh, jenengan tahu longsornya itu pagi. Pagi ya, hujannya Ya karena saking derasnya hujan. Iya, terus pagi di situ sudah ada kira-kira kesininya ada kira-kira 60 meter lah. Jadi kalau kesininya ya itu lumayan parah juga Pak. Iya, parah itu waktu itu. Jadi sangat takut. Untuk yang terakhir Pak Soleh sebagai penutup, ini yang rasa unek-unek ingin kami ketahui, adakah cita-cita ke depan? Iya. Ya namanya manusia biasa kan, ingin hidup bermasyarakat, berbaur dengan masyarakat. Ada nggak cita-cita nanti kalau sudah tua saya ingin kembali ke desa atau seperti apa gitu kira-kira Pak Soleh? Iya, ada. Seperti apa? Ada. Apalagi kalau udah tua itu kan sakit-sakitan. Ya alhamdulillah sakit ya selama di sini ya nggak pernah lah sakit yang yang agak parah gitu ya, hanya sakit-sakit ngeluh gitu aja. Tapi akhir-akhir ini kan usia udah 71, jadi ya anak-anak itu ya begitu, udah Pak pulang aja. Terus saya sanggup menyiapkan makanan sampean. Jadi ada desakan dari anak juga untuk supaya jenengan kembali lagi pulang ke kampung. Tapi untuk sementara ini masih kuat gitu nggih Pak. Terus begini Mas ya. Terus terang aja. Saya ini kan butuh makan. Terus anak saya itu kan satu. Yang satu kan mantu ya. Tapi kan belum tentu mantu sama anak saya itu dalam pikirannya sama kan, kalau belum tentu sih. Terus kebutuhan sehari-hari itu banyak. Jadi saya bilang begini, Bapak ya ingin pulang, cuma istilahnya Bapak ini
apa? Cari uang lah. Kalau bisa ya cari uang yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di rumah. Jadi istilahnya itu bekal, Hari tua, iya bekal hari tua. Entah tabungan dari tua. apa? Dari apa itu nanam jahe apa itu sekarang itu muncul pikiran begitu Mas. Saya jadi ingin apa? Supaya kalau pulang ya namanya orang tua ya pasti jadi beban anak itu pasti, tapi ya nggak terlalu berat gitu loh maksud saya. Jadi saya nggak mau bebannya anak itu terlalu berat. Jadi ya begitu. Saya tak nanam-nanam. Bang di sini nanam-nanam itu ya apa hasilnya lumayan lah. Jadi nggak begitu pulang terus langsung minta makan anak. Terus satu anaknya sendiri, satu membantu. Kalau bilang jadi gawe kan nggak enak saya begitu Mas maksud saya itu. Oke. Ya, Pak Soleh mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita. Jadi mungkin nanti ada yang kita ulas lagi, bisa dipaduakan dari kami. Ini tadi kita ke sini dadakan, jadi tidak membawa oleh-oleh. Mungkin nanti ada sedikit mentahan buat jenengan ya. Oh apa-apa. Jadi satu tujuan kita ke sini untuk sambung tali silaturahmi dan mengungkap kemistisan yang ada di hutan ini. Dan alhamdulillah jenengan sekeluarga kita bisa bertemu. Yang awalnya sempat sanksi, nanti ada nggak kira-kira orangnya, kalau nggak ada kita paling pulang bajagung kan gitu ya. Kita mendoakan ya, monggo saling tunggu-tunggu Pak Soleh, kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat seger waras ngeten nggih, panjang umur dan mungkin jenengan dikabulkan apa yang diinginkan di hari tua, mendapatkan kehidupan yang layak dan hidup kembali bermasyarakat. Ngoten Pak Soleh nggih. Matur suwun medale, terima kasih waktunya. Kita sudah diajak ngobrol, jenengan sudah berbagi cerita tentang rahasia apa di balik rumah jenengan ini yang sebelumnya ternyata hutan angker, dan sampai sekarang pun hutan ini masih angker. Masih angker. Matur suwun Pak Soleh. Untuk tahan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.